Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah kita pahami bahwa pelajaran adab adalah pelajaran yang paling bermanfaat dalam kehidupan. Karena adab itu mengalahkan dari emas seseorang. Dengan adab mengalahkan jabatan seseorang. Dengan adab mengalahkan popularitas seseorang. Maka dari itu seorang Arab mengatakan adabul mar'i khairun min dhahabihi. Adab seseorang itu lebih baik dibandingkan emasnya. Seandainya ada orang memiliki beberapa emas atau banyak emas tapi tidak didasari dengan adab, maka emasnya, kekayaannya bisa menjadi balak baginya, menjadi cerita baginya, menjadi hal fitnah di dalam kehidupannya. Tapi seseorang seandainya miskin, fakir, tapi ketika dia memiliki adab, maka kita melihat mereka memiliki nilai di tengah manusia. Maka dari itu penting bagi seseorang muslim maupun muslimah untuk memahami apa itu adab, apa itu akhlak, yang dimana alhamdulillah di pertemuan kali ini kita diberikan amanah untuk mempelajari adab dan akhlak. Adab dan akhlak ini adalah sesuatu yang menjadi urgen, bahkan hukumnya wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Yang akhlak ini, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah dikabarkan padanya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul berada di atas akhlak yang baik, di akhlak yang agung. Bahwasanya pelajaran adab dan akhlak hukumnya wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Wajib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Imam Malik dalam Muwatta dan Imam Ahmad dalam Musnadnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya saya diutus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kesempurnaan akhlak, ketika seseorang memiliki akhlak kepada Allah, ini dihafal. Ini akan jadi bocoran pertanyaan. Bahwa kesempurnaan akhlak seseorang ketika sempurna pada 4 hal. Yang pertama, akhlaknya kepada Allah. Dengan cara dia mentauhidkan Allah, mencintai Allah, berharap hanya kepada Allah, rukuk sujud kepada Allah, tidak kepada selainnya. Akhlak kepada Allah. Itu yang pertama. Akhlak yang kedua adalah akhlaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dia mengimaninya bahwa dia adalah nabi yang terakhir diutus. Dengan dia mengikuti jalan kehidupannya. Karena pada dirinya terdapat uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Dia terdapat uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Barang siapa yang menginginkan di sisi Allah dan menginginkan kehidupan akhirat.
Kemudian yang ketiga, akhlak kepada diri sendiri. Dengan cara mendorong jiwa melakukan hal yang bermanfaat untuk kehidupan dunia, alam barzah dan akhirat. Itulah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Bersemangatlah terhadap hal yang bermanfaat. Bermanfaat untuk dunia, alam barzah, akhiratmu. Jangan melemah dan minta tolonglah kepada Allah. Kemudian yang terakhir, akhlak kita kepada makhluk yang lain. Jadi ada 4. Yang pertama apa tadi? Dengan cara apa? Mentauhidkannya Allah. Bersujud, ruku, beribadah, berdoa, cinta, harapan hanya kepadanya. Kemudian yang kedua, akhlak kepada Rasulullah dengan cara mengikutinya, mengimaninya, membenarkan apa yang dibawanya. Yang ketiga, akhlak kepada diri sendiri dengan cara mengajarkan yang bermanfaat, meninggalkan yang bermudarat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darar wala dirar. Tidak boleh seseorang membahayakan dirinya dan dibahayakan. Itulah tadi materi kita, tidak boleh membuli dan dibuli. Tidak boleh menyakiti dan disakiti. Tidak boleh merusak dan dirusak. Tidak boleh mengganggu dan diganggu. Ya, itu yang harus diperhatikan. Itu akhlak kepada diri sendiri. Dan ini yang Allah akan balaskan. Siapa yang mengganggu akan diganggu. Siapa yang menyakiti akan disakiti. Siapa yang merusak akan dirusak. Sesuai dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah. Hal jazaul ihsani illa al ihsan. Adakah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan? Semisal tidak ada, pasti kebaikan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan sebesar biji zarrah, adalah sesuatu yang paling kecil di bumi ini, pasti kebaikan yang akan dia lihat. Akan tetapi siapa yang melakukan amalan keburukan sekecil dari yang terkecil yang ada di muka bumi, pasti dia juga akan melihat keburukan yang semisal. Dan di pertemuan kali ini juga kembali kita ingatkan, jadi itu yang pertama, bahwasanya adab dan akhlak hukumnya wajib. Yang kedua, bahwasanya adab dan akhlak itu terbagi menjadi 4 bagian. Akhlak kita kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, akhlak kita kepada Rasulullah dengan mengimaninya dan menjadikannya pedoman dalam kehidupan. Akhlak kita kepada diri sendiri dengan berusaha memaksimalkan untuk meraih kebaikan, terhindar dari keburukan. Dan yang terakhir, akhlak kita kepada makhluk yang lain. Makhluk yang lain ini terbagi. Ada kepada manusia, ada kepada binatang, hewan-hewan, dan ada kepada jin, dan ada kepada alam semesta secara umum. Misalnya akhlak kita kepada para jin. Di antara akhlak kita bisa bersedekah kepada jin. Tadi kita makan ayam, ada tulangnya. Ketika kita membaca basmalah, itu akan dikonsumsi oleh para jin dari kalangan kaum muslimin. Karena jin terbagi menjadi 2 bagian, ada jin kafir, ada jin muslim. Jin yang muslim akan memakan dari makanan orang-orang yang muslim yang membaca basmalah pada makanannya. Kita mengadakan pengajian seperti ini, itu didengar oleh para jin. Itulah yang kata Allah di dalam surah Al-Jin, siapa yang bisa bahwasanya jin mendengar dan takjub kepada bacaan Al-Quran, saya beri donat. Di surah Al-Jin dalilnya. Nah, apa itu? Masya Allah, Pak Was, dia kasih lengkap, kasih donat, jatahku dia ambil insyaallah. Ya,
Bisa sambil makan. Ya, bisa, enggak apa-apa. Nah, ini. Ya, ini coba lihat. Jadi para jin mengambil manfaat dari kajian kita. Ya, sampai Allah kabarkan di dalam surah Al-Jin yang dimana Allah mengabarkan tentang para jin, istama'a nafarum minal jin. Mereka bahkan bukan hanya sami'a tapi istama'a. Betul-betul menyimak. Kalau para jin saja menyimak dengan seksama, manusia kenapa tidak? Ya. Kata Allah minal jin, dari sebagian para jin. Kenapa? Karena sebagian jin kafir. Faqalu, dan para jin berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami mendengar Al-Quran menakjubkan. Yahdi ila rusdi fa'aman nabi. Maka kami pun beriman. Al-Quran itu memberikan jalan petunjuk, ar-rusy, sebagai pedoman hidup. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Dan kami tidak mensyirikatkan Allah Rabb kami dengan sesuatu apapun. Kemudian yang perlu kita ingatkan juga di permasalahan masalah adab dan akhlak, ini adalah sebaik-baik ilmu. Bahkan para ulama terdahulu, mereka mempelajari adab, akhlak 30 tahun sebelum mempelajari ilmu. Ya, disebabkan kenapa? Karena kata para ulama seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, salah satu khatib dan sekaligus imam di Masjid Nabawi, kata beliau, al-adabu asasul ilm. Adab itu asasnya, pondasinya ilmu. Wa man faqadal adabi faqada barakatal ilm. Barang siapa yang kehilangan adabnya, maka dia telah kehilangan keberkahan ilmunya. Nah, ini dihafalkan, nanti akan kita tanyakan. Di nama syekhnya Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, imam sekaligus khatib di Masjid Nabawi, berkata, al-adabu asasul ilm. Adab itu asasnya ilmu, pondasinya ilmu. Wa man faqadal adabi, barang siapa yang kehilangan adab, faqada barakatal ilm, maka dia telah kehilangan keberkahan ilmu. Barang siapa yang kehilangan adab, maka sungguh dia telah kehilangan keberkahan ilmu. Kata beliau, faman arada ayyasluka tariqal ilmin nafi, maka barang siapa yang menginginkan menempuh jalan ilmu yang bermanfaat, falyabda bitazkiyati nafsih, maka hendaknya dia memulai dengan mensucikan jiwanya, memperbaiki akhlaknya, berusaha beradab, supaya dia bisa mengambil banyak kebaikan dari gurunya. Karena disayangkan kalau seseorang telah mendapatkan guru yang baik, guru yang mutkin, guru yang ahli, tapi gurunya berpaling disebabkan adabnya, disebabkan akhlaknya yang buruk, sehingga gurunya pun tidak memberikan ilmu kepadanya. Ya, kemudian kata beliau, dari ucapan beliau, wa islahi qalbihi wa lisanihi, dan hendaknya seseorang memperbaiki lisan dan hatinya. Ya, yang tadi diingatkan juga Ustaz Radinal, diambil dari ayat surah Al-Ahzab, bahwasanya dengan kita menjaga lisan itu menjadi sebab penggugur dosa, pengangkat derajat seorang hamba. Kemudian di antara kalimat juga kata beliau, min a'zami ma yata'addabu bihil muslim, di antara hal yang paling besar seorang muslim beradab padanya, ayyakuna muta'addiban ma'allahi fi kulli hal, seseorang senantiasa beradab kepada Allah, selalu menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, bertawakal, bersandar hanya kepada Allah dalam segala keadaan. Wa ma'an nasi bil khuluqil hasani, dan kepada manusia dengan akhlak yang baik.
wa ma'a nafsi bisidqi wal ikhlas, dan kepada dirinya dengan kejujuran dan ikhlas. Kemudian kita akan tutup dengan beberapa ayat dari tentang masalah akhlak. Ditulis ayatnya. Yang pertama yang membahas dalil-dalil yang membahas permasalahan akhlak. Ayatnya saja, jangan ditulis Al-Qur'annya, tapi kalau bisa mengejar lebih baik. Nanti bisa diperiksa saja. Surah Al-Qalam ayat 4. Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul berada di atas akhlak yang agung. Naam. Kemudian surah An-Nahl ayat 90. Surah An-Nahl ayat 90. Surah An-Nahl ayat 90. Qala ta'ala innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada keadilan dan ihsan. Ihsan itu adalah di antara akhlak yang tertinggi, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jikalau engkau tidak mampu melihatnya, dan pasti engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah dia melihat. Kemudian di antaranya juga adab seseorang kepada Allah dengan banyak berzikir. Yang terakhir ya, tadi kalau dalil ada dua. Apa yang pertama? Al-Qalam ayat 4. Apa ayatnya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian yang kedua ayat surat An-Nahl ayat 90. Apa ayatnya? Innallaha ya'muru bil adl wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada keadilan dan ihsan. Ihsan itu adalah perbuatan yang paling tinggi dalam akhlak. Kemudian yang terakhir syair-syair Arab yang kita ambil beberapa. Tadi mungkin akhwat ini menjadi faedah, tapi kalau di ikhwah sudah dihafalkan ya. Bisa dicatat di akhwatnya, adabul mar'i khairun min dhahabi. Ayo kita hafal bersama. Adabul mar'i. Adabul mar'i khairum min dhahabihi. Khairum min dhahabihi. Adabul mar'i khairum min dhahabihi. Adab seseorang lebih baik daripada emasnya. Yang kedua, dari ucapan, barang siapa yang tidak mempedulikan akhlak, kata para ulama, man sa'a khuluquhu. Man sa'a khuluquhu. Man sa'a khuluquhu daqa rizquhu. Daqa rizquhu. Man sa'a khuluquhu. Siapa yang buruk akhlaknya, daqa rizquhu, maka akan sempit rezekinya. Coba lihat orang-orang yang bagus akhlaknya, akan banyak yang memperhatikannya, banyak yang memberinya. Berbeda dengan orang yang buruk akhlaknya, orang akan menjauh, orang akan tidak ingin memberi. Ya, ini. Jadi inti pelajaran yang bisa kita petik,
karena waktu yang membatasi kita, saya cuma setengah jam, ya. Yang pertama dulu apa tadi? Pembahasan yang pertama kita bahas bahwasanya hukum adab dan akhlak hukumnya apa? Wajib. Akhlak terbagi berapa? Apa itu? 2, 3, 4. Banyaknya yang semangat. Bonus air minum 1 orang 1 gelas. Ada air minumnya, jangan takut. Nanti beli. Kalau dan tidak cukup, bisa 1 orang 1 meses. Nah, kemudian apa lagi pelajaran? Dalil tentang akhlak. Ada berapa dalil tadi? Dalil pertama, apa ayatnya? Nah, kata inna ini penekanan. Nggak, salah dalil. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul di atas akhlak yang terpuji, yang agung. Yang kedua surat An-Nahl ayat 90. Apa ayatnya? Ya'muru bil adli wal ihsan. Kemudian syair ada berapa? 2. Apa itu? Yang kedua? Nah, cukuplah ini yang menjadi dalil. Ya, karena waktu yang membatasi kita harus berpisah. Coba angkat tangan siapa yang mencatat semuanya dalilnya beserta ayatnya. Kita catat semua. Yang tadi kita ringkaskan. Hukum. Kemudian kita pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, tapi dicatat semua. Nah, kita juga. Oh iya, 3 orang. Nanti insyaallah. Kemudian penutup, ya, saya sedikit perhatiannya saya tutup perpisahan kita dengan sebuah syair. Seorang penyair mengatakan, laisal firaqu lil firaqi walakinnal firaqu lisyauqi. Allah takdirkan bukan perpisahan itu untuk kita berpisah, tapi perpisahan agar timbul kerinduan di antara kita. Ini yang bisa saya berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.